Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Adiara Slamet. Beliau adalah Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mas Adi, Ya Kang, siap baik, Kang. terkait kita melanjutkan perbincangan kita di awal tadi bahwa sosialisasi dan juga khususnya ASO pada tahun 2020 dan sosialisasi yang dilakukan mulai dari kemarin hingga hari ini dan seterusnya ini dari ke KPID Jawa Barat sendiri untuk pengawasan yang sudah dilakukan seperti apa ini Mas Adi? Ya, sebenarnya kita sudah punya ruang monitoring ya, ruang pengawasan yang dilengkapi dengan software, TV dan yang lain-lain ya Kang ya, Baik. bahwa kita bertanggung jawab atas amanat Undang-Undang 32 ya, Hmm. tahun 2002 dan P3SPS. Jadi pegangan kita kan itu bahwa misalkan lembaga penyiaran harus kita awasi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isi siaran dan yang lain-lain. Kita sudah punya alur ya Kang ya untuk pengawasan itu dan ada beberapa hal juga yang kemudian kita soroti terhadap lembaga penyiaran digital juga Kang. Tentunya termasuk permasalahan isi siaran yang terdapat pada SPS ya. Kang Adi ya. Baik. Akan tetapi sejauh ini dari pengawasan yang dilakukan, apakah ada peneguran secara langsung untuk media terkait seperti itu, Mas Adi? Kita sudah melakukan 2 kali teguran kan. Ada salah satu stasiun televisi ya yang kemudian melanggar SPS kan. Terkait apa, Mas Adi? Melanggar jam tayang kan. Jadi ada iklan yang kemudian misalkan disiarkan yang harusnya jam 10 malam ini di bawah jam 10 malam sehingga kita harus 2 kali gitu menegur tayangan itu lalu kemudian tayangan itu diperbaharui ya Kang ya. Tapi kemudian misalkan kita kan tidak berwenang misalkan atas pembaharuan tayangan sebelum tayang ya Kang ya. Baik. Kerja kita, tugas kita itu kan mengawasi isi siaran yang sudah tayang. Tapi kemudian proses itu sudah kami lakukan kan di KPID Jawa Barat ya. Jadi bentuk pengawasan ini atau teguran yang dilakukan oleh KPID di masing-masing daerah itu biasanya langsung berupa tulisan atau mungkin langsung seperti apa biasanya dalam proses penegurannya itu? Ya, kan mekanismenya gini ya Kang ya, dari ruang pantau, tim pantau itu dicatat ya oleh tim kami gitu di isi siaran, di bidang isi siaran, lalu di potret programnya apa, jam berapa dan yang lain-lain, itu pelanggarannya apa, lalu kita naik ke pleno kan, rapat pleno. Jadi ke rapat pleno kita buka videonya kan kayak gitu ya, lalu ketika kita bicara pada konteks rapat pleno itu kita teliti betul, kita telaah betul apakah memang tayangan tersebut melanggar isi siaran atau tidak, lalu kita putuskan untuk menegur kan. Jadi menegur, lalu kita berkirim surat yang secara resmi untuk menegur lembaga penyiaran tersebut, Kang Adi. Baik, dan untuk pengawasan ini tersendiri khususnya, apakah setiap stasiun televisi ini akhirnya memegang pedoman penyiaran? Dalam konteks itu ada aja Kang yang bandel gitu ya, ada aja yang bandel, tapi kemudian kita kan harus coba memberikan ini ya Kang ya, pemahaman gitu ya, tentang bagaimana misalkan tugas kami ya sebagai lembaga independen negara dalam hal ini gitu, kita bertugas untuk menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat ya Kang ya. Yang kemudian tadi pegangannya itu adalah kita mempunyai pegangan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS ya. Dan sebenarnya so far di Jawa Barat ya Kang ya, itu tidak tidak sering ya lembaga penyiaran melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap isi siaran itu kan. Baik, sejauh ini apa sih kiat KPID sendiri khususnya untuk mensosialisasikan ASO ini, yang melibatkan mulai dari gubernur, wali kota, hingga seperti DPRD dan juga seperti camat hingga kelurahan dan lainnya, bahkan untuk mendukung dan juga mendapatkan data yang valid ini, Mas Ade, dan khususnya pembagian set-top box ini. Ya makanya kan gini Kang,
kita perumpamaan kalau apa namanya, kalau saya meminjam istilah perburuan itu kan ada tripartit ya Kang ya. Ya. Jadi KPID, apa namanya, Provinsi Jawa Barat dan asosiasi. Di tengah-tengah itu ada masyarakat ya. Karena misalkan provinsi misalkan atau pemerintah mempunyai perangkat ya di daerah sampai tingkatan kelurahan misalkan, atau misalkan ada apa namanya tingkat desa apa segala macam, maka kita juga membutuhkan kerjasama yang intens atau kerjasama yang serius untuk melakukan sosialisasi, apalagi untuk membagikan set-top box itu kan. Betul. Sehingga pada konteks itu, jadi jangan sampai misalkan set-top box ini dibagikan pada masyarakat misalkan ya yang mampu dan yang lain-lain gitu. Nah, Lalu kita juga sosialisasi pada lembaga penyiaran juga kan. baik. Nah, bagaimana dengan pelibatan kampus dan tokoh-tokoh masyarakat? Karena ini sangat dibutuhkan data yang pas ini untuk masyarakat untuk penerimaan set-top box ini, Mas. Ya kita akan tentunya ya Kang ya, di KPID Jawa Barat tidak mungkin kita meninggalkan kampus ya. Tidak mungkin kita meninggalkan apa namanya tokoh masyarakat ya atau public opinion ya, itu kita tidak mungkin. Kan sistem kita tadi ya, lagi-lagi bahwa kita harus semuanya dirangkul untuk bagaimana suksesnya ASO 2022 ini Kang. Jadi siapapun yang kemudian kita ajak, itu harus semuanya kita rangkul dan sama-sama untuk coba mensukseskan ASO 2022 ini, karena tadi karena bukan hanya masalah migrasi analog ke digital kan, tapi kemudian banyak hal termasuk permasalahan ekonomi, kesejahteraan apa segala macam. Baik Mas Adi, ini pertanyaan terakhir. Mas Adi, sejauh ini dan apa yang akan dilakukan ke depannya dalam waktu dekat khususnya untuk menyongsong ASO tahun 2022 ini? Ya tentunya tadi ya Kang Adi, secara legal formal kita akan mendeklarasikan ya tim gugus tugas itu setelah kita clear gitu bahwa clear di sini gitu maksudnya. Kami KPID misalkan ya, lalu Kominfo, lalu ATDSI misalkan ya, lalu Balmon, lalu Bapeda, dan kita akan coba menghadap Pak Gubernur untuk coba memberikan informasi tentang ASO ini, bagaimana positioning Jawa Barat. Karena lagi-lagi misalkan tekanannya ini tidak hanya peralihan migrasi misalkan analog ke digital, tapi kemudian ini menyangkut multiplier efeknya banyak. Yang pertama itu ya. Tapi kemudian kita juga tidak tinggal diam kan. Jadi kita juga tidak hanya menunggu itu. Kita selalu mensosialisasikan misalkan tadi yang saya bilang ya. Selama kita dilantik, karena kami baru, kami dilantik 4 Desember ya 2020 kemarin Kang. Tanggal 7 kami sudah running untuk mensosialisasikan ASO ya. Itu di 13 kabupaten kota dan hampir 17 lembaga penyiaran Kang Adi. Baik. Jadi memang kita sudah running baik itu secara sistematik gitu maupun secara dadakan kayak gitu. Dan itu adalah merupakan bagian dari usaha untuk mensosialisasikan agar berlakukannya dan khususnya masyarakat bisa menerima televisi yang siaran yang jernih dengan konten-konten yang tentunya sangat baik. Ya, seperti itu ya Mas Adi. Baik. Ya, harus sesuai dengan semangat undang-undang penyiaran ya Kang ya. Betul. Diversity of content ya dan diversity of owners. Jadi ini peluangnya sangat besar sekali gitu. Ya, Kang Adi, untuk masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia, dan keuntungan ekonomi untuk pemerintah daerah dan tentunya misalkan ke provider ya, ini kan bisa mendorong 5G dan yang lain-lain Kang Adi. Karena akan dampaknya tentunya bahkan banyak hal yang tentunya akan dinikmati oleh mulai dari masyarakat dan tentunya untuk kita semua ini Mas, dan khususnya dalam penyiaran. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang Mas Adi untuk petang ini. Semoga sehat selalu. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore.